Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ricky Channel. Saya mendapatkan Vario 125 dengan keluhan motor ngebul setelah turun mesin dari bengkel sebelah. Oke, kita lanjut pembongkarannya. Oke, kita akan lakukan pembongkaran bagian jok, lalu koper mesin, dan juga bodi belakang, dan juga lain-lainnya. Saksikan terus di Ricky Channel. Bagian behel behelnya kita copot terlebih dahulu menggunakan kunci T12. Ada 3 buah baut bagian behel sudah kita copot. Lalu bagian lampu belakang kita copot terlebih dahulu untuk pembongkaran bodi belakang menggunakan obeng. Ada 2 buah. Cover lampu sudah terlepas. Selanjutnya kita bongkar bagian bodi. Standar miring kadang-kadang kendor pakai bun Standar miring bulan bang servis soalnya. oke, siap. Motor sudah kita bongkar dan kita pisahkan dari bagian rangka dan mesin. Jangan terlihat bagian si blok head depan itu mengalami kebocoran di area seal. Ini saya dekatkan supaya lebih jelas. Bocor ini disebabkan karena karet seal ini yang sudah mulai kaku atau sudah mulai keras, dan harus kita lakukan penggantian supaya olinya tidak kemana-mana dan tidak netes. Oke, selanjutnya kita bongkar dulu untuk bagian blok head dan silinder serta radiator. Kita juga harus buka terlebih dahulu.
Untuk membuka cover bagian head, di sini ada baut 4 menggunakan kunci 10. Ada 4 buah bautnya. Satu baut sudah terbuka. Dua baut. Ini baut yang ketiga. Dan ini baut yang keempat atau terakhir. Selanjutnya kita buka dulu untuk bagian cover silinder head. Inilah seal yang mengalami sudah keras dan kaku. Ini nanti kita ganti supaya dia tidak bocor lagi. Bagian busi kita buka dulu supaya lebih mudah nantinya saat pembongkaran, tidak mengalami kekerasan. Selanjutnya kita buka bagian radiator. Kita atur dulu kameranya supaya terlihat bongkar bagian radiator. Oke, kita lanjut pembongkaran di bagian cover radiator. Ada 3 buah baut menggunakan kunci T8. Radiator sudah copot, lalu terlihat bagian radiatornya. Kita copot terlebih dahulu menggunakan kunci T10. Ada 4 buah baut radiator. Baut yang pertama, ini baut yang kedua, di sini baut yang keempat. Untuk pembongkaran vario diusahakan kita menyopotnya satu set dari mulai radiator, termostat, serta tutup dari penas atau yang tempatnya di seal water pump kita copot untuk mencegah nantinya si radiator itu mengalami putus atau patah di bagian radiator karena ini berbahan plastik. Dan saat pembongkaran juga harus tetap hati-hati supaya tidak terjadinya patah di bagian radiator. Kita buka juga bagian sininya. Ada 3 buah baut, 1 2 baut, dan 3 baut sudah terlepas menggunakan kunci 10. Kita buka bagian pipa yang mengalir ke bagian head menggunakan kunci 8T. Ada 2 buah baut, bagian atas dan bagian bawah. Kita copot.
Kita coba untuk membukanya. Dan sebelum membongkar, selanjutnya kita buka bagian kabel atau pengait kabelnya. Di sini ada pengunciannya, kita gunakan tang saja. Jika sudah, kita copot bagian termostrap. Lalu kita congkel di bagian pipa satu persatu pencongkelannya supaya tidak mengalami patah. Pipa sudah terlepas. Lanjut copotan di bagian area seal water pump atau si tutup peronas. Dan bagian pipa yang menuju ke blok seher, klemnya kita copot atau kita kendorkan aja. Kita coba untuk congkel lagi di bagian sini. Bagian pipa yang menuju ke si water pump kita copot. Di sini juga kita copot selang yang menuju reservoir atau botol air radiator cadangan. Di sini sudah mulai terlepas bagian radiator. Selanjutnya di sini ada bagian tali tis, kita copot, kita putuskan saja. Kabelnya kita rapikan terlebih dahulu agar radiator bisa keluar. Dan sudah kita copot, kita akan buka bagian blok cylinder head serta bagian sentrik dan juga blok seher. Untuk pembongkaran bagian sentrik kita menggunakan kunci L4. Dari bagian sini sebelah kanan, bagian kipasnya kita tahan. Satu baut sudah terlepas, lalu baut yang keduanya kita lepas juga. Ada 2 buah baut sentrik. Oke, kita buka bagian penyetelan ketengnya, kita kendorkan. Ini ada baut obeng, kita buka menggunakan obeng. Sudah terlepas, lalu kita kendorkan area keteng, putarnya ke arah kiri. Jika sudah, kita buka bagian baut head penguncinya atau baut cylinder head. Sini ada 4 buah mur yang harus kita buka.
kita kendorkan dulu murnya, empat-empatnya. Dan di sini ada satu buah ring mur dan juga ring ya. Ini mur kedua sudah kita lepas. Lanjut ke mur yang ketiga dan ringnya juga kita lepas. Lalu bagian mur keempat kita lepas juga. Di sini ada 2 buah baut di bagian samping menggunakan kunci 10 atau T10. Kita buka baut bagian samping penguncinya, atas dan bawah. Satu sudah terlepas. Baut yang kedua sudah terlepas. Lalu sentrik kita copotkan terlebih dahulu dari nokenas. Jika sudah, kita buka area bagian silinder head. Kita congkel menggunakan obeng mil untuk melepas bagian blok silinder headnya. Ini sudah kita lihat bagian silinder headnya. Lalu kita buka bagian blok sernya. Kita cek si piston atau si ser ini mengalami luka atau tidak, karena motor ini ngebul. Dan sudah terlepas bagian blok seher, dan sernya juga sudah terlihat. Oke, sernya kita copot terlebih dahulu agar terlihat jelas. Klip sudah terlepas. Kita dorong sedikit di area bagian pad, lalu kita ketok perlahan. Ser sudah terlepas. Di sini terlihat ser memang baru, kan, tetapi motor ini masih tetap mengalami ngebul. Setelah kita lihat di sini bagian sehernya ini mengalami luka bakar yang mengakibatkan motor atau olinya itu naik ke permukaan atas dan lalu ngebul. Kita akan overses terlebih dahulu untuk bagian sehernya, dan juga kita akan pengecekan di area hose clamp dan juga seal clampnya. Kita akan cek satu persatu bagian mana yang mengalami ngebul, karena sudah penggantian blok dan seher yang baru, tapi motor ini masih tetap ngebul. Oke, kita skip aja untuk pembongkaran bagian
bos klepnya.